Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1191 sampai bab 1195 di channel Dongeng Donghua. Bab 1191, Mego. Negara penyihir tidak populer dengan budaya tato. Ren Xiaosu datang jauh-jauh dari selatan dan hanya melihat tato di porter dekat pos. Pada saat itu, Mego juga menjelaskan kepadanya, orang-orang ini telah menjadi penjahat sebelumnya, jadi mereka menggunakan tato menandai. Karena itu, di negara penyihir, tato sebenarnya merupakan tanda rasa malu bagi orang awam. Tetapi di dunia bawah tanah ini, itu berbeda, mereka menggunakan tato sebagai simbol perlawanan terhadap roh. Dan para penjaga yang paling setia menempelkan tato di wajah mereka untuk menunjukkan tekad mereka untuk menghadapi organisasi penyihir. Misalnya, pemburu hadiah seperti Chen Jingsu, mereka selalu bisa berpura-pura menjadi orang biasa dan kembali ke permukaan, bercampur dengan kerumunan. Tetapi para penjaga ini tidak akan bekerja, begitu mereka kembali ke permukaan, mereka akan tidak selaras dengan orang lain. Di dunia bawah tanah yang sunyi, tato di wajah penjaga terlihat tidak rapi dan tidak normal. Pakaiannya adalah jaket kulit yang dikenakan, dan kakinya memakai sepatu bot dengan tepian terbuka meskipun permukaannya sudah panas di 36 derajat di musim panas, bawah tanah masih sejuk. Setelah Chen Jingsu menjawab kode rahasia, para penjaga membuka pintu besi berbintik-bintik di sampingnya. Semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan masuk, lalu Ren Xiaosu, yang berjalan di depannya, merasa bahwa tanah tiba-tiba penuh kegembiraan di depannya. Ada lapangan terbuka selebar sebuah pabrik di bawah tanah. Banyak grafiti juga dilukis di sekitar tembok pabrik bawah tanah ini, dan ada penjaga yang membawa pedang berpatroli dan berjaga-jaga. Ratusan orang berkumpul di sini untuk warung dan pertanyaan, dan kebanyakan dari mereka menyembunyikan diri agar tidak diingat oleh orang lain. Ren Xiaosu melirik barang-barang di tanah dan bertanya-tanya, ada pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan barang-barang terlarang seperti pedang dan busur. Dari mana semua ini berasal? Seluruh pasar gelap di kota Gen berada di bawah tanah. Ada puluhan pasar gelap kecil seperti ini, dan ada 2 atau 3 pasar gelap yang lebih dari 10 kali lebih besar dari ini, kata Chen Jingsu. Kekuatan di permukaan ingin berada di bawah tanah. Untuk transaksi rahasia, Anda perlu membayar pajak transaksi, dan Anda juga dapat menggantinya dengan barang-barang. Selain itu, ada 90% dari kasino di kota Gen, dan ada tempat transaksi khusus lainnya, termasuk transaksi intelijen, imbalan pasar gelap, DEL. Tunggu, cukup untuk memberi makan orang-orang di tanah. Apakah keluarga Norman dan Tudor penting? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Tentu saja, tetapi setengah dari bisnis di kasino dimiliki oleh anak-anak Tudor dan Norman, Chen Jingsu menjelaskan sambil tersenyum. Jika tidak ada yang serius terjadi, mereka akan tetap menutup mata. Tentu saja, kita juga perlu berhati-hati mengirim mereka untuk menyusup ke tempat lain di bawah tanah. Petik 2. Di sisi lain, Chen Anan berkata, perbedaan antara orang-orang permukaan dan bawah tanah sangat besar. Orang-orang yang hidup di bawah tanah sepanjang tahun biasanya berwarna pucat dan belum terkena sinar matahari. Orang-orang di tanah dapat ditemukan segera setelah mereka masuk. Semuanya normal. Orang-orang dengan warna kulit yang berbeda tidak dapat pergi ke ruang bawah tanah yang lebih rahasia kecuali gereja, kecuali mereka dipimpin oleh anggota gereja. Ren Xiaosu mengangguk, jadi sekarang tanah dan permukaan sebenarnya adalah keseimbangan yang halus. Mereka jelas tahu bahwa orang-orang membenci mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa kelompok orang ini tidak dapat menaikkan ombak. Ketika Ren Xiaosu memasuki pasar gelap seperti pabrik bawah tanah ini, hampir semua orang di seluruh pasar gelap tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Kelompok orang-orang mereka jelas datang dari permukaan, tetapi di dunia bawah tanah. Jarang melihat ratusan orang di permukaan tiba-tiba turun,
banyak pemilik menyaksikan Ren Xiaosu dan yang lainnya dengan kewaspadaan, dan tampaknya khawatir. Silakan, jangan berhenti di sini, kami akan menakuti mereka, kata Chen Jingsu, dan kemudian terus memimpin jalan. Para pemilik kios pasar gelap melihat mereka pergi, dan kemudian memulihkan urutan transaksi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Serupa, apakah mereka tidak mengenalmu? Ren Xiaosu bertanya-tanya, kamu juga anggota kuil. Anggota gereja tidak pernah menulis identitas mereka di wajah mereka, kata Chen Jingsu, hanya para penjaga di daerah yang dalam yang mengetahui identitas kita. Untuk menghindari pengepungan dan penindasan, Ren Xiaosu bertanya. Ya, ikan dan naga bercampur di sini, dan lebih murah untuk menjual identitas anggota kuil daripada menjual 100 pedang besi, jelas Chen Jingsu. Kelompok itu terus berjalan. Ren Xiaosu bahkan melihat orang-orang bawah tanah yang tinggal di sini di beberapa tempat, tetapi dia hanya melihat orang tua dan anak-anak. Orang muda dan pekerja keras di bawah tanah, baik pria maupun wanita adalah sama, kata Chen Jingsu. Orang yang hidup di bawah tanah tidak memiliki limbah, dan makanan malas pasti tidak akan bertahan. Jadi Anda hanya dapat melihat orang tua dan anak-anak di lantai dasar. Apa yang dilakukan Qiang Zhang di bawah? Tanya Ren Xiaosu. Berbagai hal, kata Chen Jingsu, misalnya, melebur perak yang pecah menjadi koin perak, seperti ban besi untuk panah, seperti penanganan barang selundupan. Dan berbagai bengkel untuk barang selundupan. Ini adalah sarang hitam besar, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Chen Jingsu meliriknya dan berkata, tidak terlalu banyak berdiri di sini dan berbicara tanpa sakit punggung. Akan menyenangkan bagi orang-orang di tanah untuk bertahan hidup. Tidak masalah apapun yang dilarang. Pada saat berikutnya, seorang pria berjubah linen coklat tiba-tiba muncul di depannya, pihak lain sedang menunggu di terowongan dengan tudung, seolah-olah menunggu kedatangan Ren Xiaosu. Chen Jingsu melirik Ren Xiaosu, ikut aku, seseorang ingin melihatmu. Pria yang menyembunyikan identitasnya berbalik dan memimpin, tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Mereka berjalan zigzag di bawah tanah dan menuruni tangga ke dasar tanah. Ketika mereka melewati beberapa lorong rahasia, para penjaga yang menjaga jalan itu akan tunduk kepada pria itu. Jelas, posisi pihak lain di dunia bawah tanah jauh lebih tinggi daripada posisi Chen Jingsu. Membalik koridor panjang yang gelap, beberapa orang tiba-tiba mendengar suara percakapan di sudut depan. Ren Xiaosu, yang awalnya berjalan, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia menoleh untuk melihat Xiao Mei, yang membeku di tempat, ada apa? Tetapi melihat bahwa kamera Xiao Mei tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, dia bergegas maju dengan putus asa. Ren Xiaosu terkejut, apakah Anda bertemu seorang kenalan? Musim panas, Mega berkata dengan cepat, apakah itu kamu? Percakapan di sudut di depan tiba-tiba menjadi tenang, dan Ren Xiaosu memandang Chen Jingsu, Siapa? Xia Russell, keturunan Russell. Chen Jingsu tersenyum penuh arti, pada saat yang sama, dia juga adalah kekasih penyihir Mego ini. Jadi, apakah kamu pergi ke Yorkshire sebelumnya? Apakah itu untuk membantu gadis ini menemukan Mago, kan? Ren Xiaosu mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, dan menghilangkan kebohongan yang aneh? Awalnya itu dimaksudkan untuk diam-diam menuangkan uang ke menara penyihirnya. Siapa tahu kau tiba-tiba terbunuh. Chen Anan juga memutar matanya. Dan kita bahkan tidak tahu siapa dirimu, bagaimana kami dapat memberitahu Anda kebenaran? Ren Xiaosu tertegun, uang tunai. Dia tak bisa menahan tangis dan ketawa, kamera Xiao Mei ini benar-benar ahli nasi lunak. Bab 1192, foto lama. Mei Ge, dijuluki Xiao Mei, tidak memiliki keterampilan jenius, dan keluarganya dalam kesulitan. Dia juga telah ditekan oleh keluarga penyihir top untuk pergi ke perbatasan selama 2 tahun. Kehidupan seperti ini adalah pengingat yang menyedihkan. Sejujurnya, Ren Xiaosu ingin memilih Mei Ge untuk menjadi kepala cabang Daxing Northwest. Salah satu alasan penting adalah ia memiliki sedikit simpati satu sama lain. Namun, Ren Xiaosu benar-benar terkejut pada saat ini. Dia dulu berpikir bahwa hanya hubungan antara dia dan Yang Xiao Jin yang paling murni di dunia. Sekarang tampaknya Xiao Mei dan Xiao Xia juga legendaris.
Melihat gadis itu akan dipaksa menikahi orang lain, bahkan masih diam-diam mempercayai seseorang untuk mengirim uang kepada mantan pacarnya, sebuah kisah cinta yang bisa menangis dan menangis. Namun, Ren Xiaosu agak bingung, mengapa Anda diam-diam akan mengirim uang? Kirimkan saja begitu saja. Chen Jingsu berkata dalam diam selama 2 detik, tentu saja aku harus membantu Axia mendapatkan kembali beberapa hal. Ren Xiaosu dengan ragu berkata, surat cinta. Pada saat ini, wajah Chen Anan berubah, bagaimana kamu tahu? Aku hanya akan mencobanya dengan santai, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Ketika Chen Anan mengatakan bahwa dia ingin mencuri buku, Ren Xiaosu telah berpikir lama. Pada akhirnya, koleksi buku seperti apakah yang dilakukan penyihir kecil seperti Mei Ge yang pantas untuk dicuri? Bahkan jika ahli sihir juga merupakan produk yang telah ditebang dan saya tidak tahu berapa kali. Rahasia apa yang telah lama dimusnahkan dalam sejarah? Karena itu, satu-satunya buku khusus adalah surat cinta. Pada awalnya, Mei Ge, Melon, mengeluarkan surat cinta dengan cara konyol, dan itu benar. Ren Xiaosu memandang Chen Jingsu, karena dia adalah keturunan Russell, mengapa tidak tinggal bersamamu di bawah tanah, tetapi di permukaan yang berbahaya. Menurut Mego, gadis Xia selalu hidup di tanah, artinya, keluarga keturunan Russell juga telah disembunyikan di bawah mata keluarga Tudor. Ini terlalu berbahaya. Ada pelayan pengkhianat, dan tentunya juga akan ada pelayan setia. Kali ini, pria yang memimpin jalan melepas tudung kepalanya dan menjawab. Untuk membantu keturunan Russell menyembunyikan keberadaan mereka, 17 pelayan yang tersisa dari Russell Sacrifice, mereka membawa keturunan Russell keluar dari kota Gen. Tetapi pada saat itu negara sihir baru saja didirikan, hanya kota seperti kota Gen di seluruh negeri. Orang-orang tanpa mensubscribe channel Dongeng Donghua dan pengalaman bertahan hidup terlalu pahit di luar, tetapi juga menghadapi pengepungan dan penindasan ksatria Tudor. Pria terkemuka berusia setengah baya, dan ada bekas luka panjang di wajahnya, yang memanjang dari tulang alis ke dagu. Ketika Ren Xiaosu melihatnya, dia tahu bahwa seseorang telah memotong bekas luka dengan pisau. Dia bahkan bisa menebak adegan pertempuran pada saat itu. Pada saat itu, seseorang berhadapan muka dengan pria itu dengan golok, dan orang itu dijauhi di belakang, yang hanya mencegahnya. Pada akhirnya, mereka berisiko mengirim keturunan Russell kembali ke Gen City dan membina dengan sebuah keluarga, lanjut pria itu. Keluarga itu adalah pelayan awal Russell. Russell diusir dari rumah karena pencurian. Itu adalah kematian diri mereka sendiri. Tetapi ketika bahaya yang sebenarnya datang, mereka maju lagi dan membuat pengorbanan terbesar bagi keturunan Russell. Ren Xiaosu mengatakan bahwa pesona pribadi Russell ini memang sangat kuat, layak menjadi generasi yang legendaris, dan hamba yang mengusir keluarganya ini masih bisa memberi makan tuan tua. Tetapi dia penasaran, pengorbanan terbesar. Apa yang mereka korbankan? Pria itu memandang Ren Xiaosu dan berkata, pada saat itu, darurat militer kota Gen, keluarga Tudor menghadiahkan petunjuk keturunan Russell dengan harga tinggi. Pada waktu itu, kota melaporkan angin, dan ada angin dan keluarga di rumah. Itu tidak harus disembunyikan dari pengamatan tetangga, sehingga pelayan membunuh anaknya dan menguburnya di halaman belakang, dan kemudian memperlakukan anak Russell sebagai miliknya. Untungnya, keturunan Russell dan putra pelayan itu seusia, sehingga mereka dapat menyembunyikan langit. Ren Xiaosu membeku, pengorbanannya terlalu besar. Di dunia ini, orang sering mengatakan bahwa racun harimau tidak memakan anak-anak, dan darah dan daging mereka sendiri adalah perasaan yang berhubungan dengan darah. Tetapi hamba ini mengorbankan putranya untuk melindungi darah tuan lama. Dalam 100 tahun ke depan, keturunan Russell mengubah nama mereka untuk disembunyikan, dan terus bertahan sebagai keluarga pelayan. Mereka menyampaikan pesan-pesan masa lalu dari generasi ke generasi, menunggu kesempatan untuk membalas. Pria itu berkata, sampai beberapa dekade yang lalu, kami menemukan petunjuk mereka. Jadi kamu mulai merencanakan balas dendam? Tanya Ren Xiaosu. Ya, keluarga Tudor berutang pada gereja dan keluarga Russell akan dibayar bersama, kata pria itu. Lalu bagaimana ini menarik Xiaomei putih manis yang konyol itu, apakah kamu ingin menggunakannya? Ren Xiaosu bingung. Tentu saja tidak, Mego adalah orang yang sangat disukai gadis Axia.
Keduanya tumbuh bersama, tetapi hanya setelah gadis Axia tahu kebencian keluarga, dia berubah pikiran, kata pria itu. Dia tampil sebagai jenius dalam penglihatan orang. Di sini, dia merancang menantunya, keluarga Tudor, untuk menyukai dirinya sendiri untuk mencapai tujuan memasuki keluarga Tudor. Penyihir Mago adalah kecelakaan yang indah. Tetapi kebencian keluarga ada di depan, dia hanya bisa memilih untuk melepaskan cintanya. Agar tidak membuat Mego kewalahan, dia mempercayakan kami untuk mengambil semua surat dan memberitahu Wizard Mege bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Chen Jingsu menambahkan, jika Anda tidak muncul, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kami. Setelah balas dendam, Ren Xiaosu berkata, apa yang akan kamu lakukan? Nanti, aku akan mengambil Asa sebagai pemimpin dan terus melakukan perubahan, kata pria itu. Asa sangat berpendapat. Dia seperti leluhurnya dan memiliki temperamen kepemimpinan alami. Ren Xiaosu bergumam dalam hatinya, gadis ini ditakdirkan untuk menjadi pemimpin baru. Tujuan mengambil surat itu. Tidak ingin membiarkan orang lain tahu bahwa ia dan anak itu pergi untuk menangkap katak ketika ia masih muda. Akibatnya, pria itu berbalik tajam dan tiba-tiba berkata, Axia juga bergabung dengan organisasi Templar, jadi dia bukan pemimpin baru yang mengkhianati kepercayaannya. Sekarang, lebih banyak kandidat yang cocok muncul. Ren Xiaosu tertawa kecil dan berkata, apakah Mego? Napas pria itu mandek, aku bicara tentangmu. Apakah Anda yakin ada hubungannya dengan organisasi Anda? Ren Xiaosu bertanya, hanya karena saya menyebutkan Ksatria dan Ren He. Tidak, lelaki itu menggelengkan kepalanya, organisasi Templar selalu menyimpan foto pendiri. Zhang Haoyun bertemu dengan Anda di kota Winston. Dia mengembalikan pesan yang mengatakan bahwa Anda hampir persis sama dengan yang ada di gambar, tentu saja. Kami masih dapat melihat beberapa perbedaan, temperamen pemimpin jauh lebih baik daripada Anda. Ren Xiaosu tiba-tiba mengerti bahwa cepat atau lambat dia akan datang, dan dia harus tahu apa yang harus dia ketahui cepat atau lambat. Bab 1193. Memecahkan teka-teki. Ren Xiaosu sering mendengar orang menyebutkan Ren He, Li Yingyun, Qin Sheng, Zhang Qingqi dan yang lainnya menyebutkannya, yang Xiao Jin juga menyebutkannya. Tetapi tidak ada yang melihat pemimpin spiritual ksatria secara langsung. Ketika ksatria menyebutkannya, selalu ada kerinduan dalam tampilan. Dan yang lain menyebutkannya, kebanyakan dikagumi. Ini tampaknya menjadi karakter legendaris yang hanya ada dalam legenda dan tidak ada dalam kenyataan. Sekarang, orang-orang di gereja tiba-tiba berkata bahwa mereka sebenarnya memiliki foto Ren He. Yang membuat Ren Xiaosu merasa bahwa gambar itu tampaknya tiba-tiba menarik legenda dan kenyataan bersama. Kemudian dia menyeret legenda itu ke dunianya sendiri. Bahkan orang luar merasa bahwa penampilannya hampir sama, Ren Xiaosu menyadari bahwa dia akhirnya tidak dapat dihindari. Tentu saja, yang dia hindari bukanlah pengalaman hidupnya sendiri, tetapi identitas yang mungkin terkait dengan tubuh eksperimental, dan masa suram masa lalu. Apa yang terjadi dalam 200 tahun terakhir sejak bencana sampai sekarang? Mungkin jawabannya akhirnya akan terungkap. Saat berada di kota Winston, Chen Jingsu dengan susah payah mengatur agar Ren Xiaosu bertemu Zhang Haoyun. Pada saat itu, Ren Xiaosu masih sedikit bingung, apa yang tidak bisa dikatakan Chen Jingsu padaku, mengapa repot-repot. Sekarang tampaknya mengatur pertemuan ini tidak lebih dari organisasi Templar menginginkan Zhang Haoyun untuk mengamati Ren Xiaosu dari dekat. Aku masih bertanya-tanya, beraninya kamu membawaku ke sarang lamamu, yang ditulis bersama karena wajahku, kata Ren Xiaosu, di mana foto itu, bisakah kamu melirikku? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini, bukan untuk menunjukkan kepada Anda, tetapi foto dan beberapa bahan disembunyikan di tempat yang lebih rahasia, yang tidak akan tersedia dalam waktu 1,5 menit. Tapi Anda tidak perlu khawatir, kami telah menentukan asal-usul Anda dengan gereja. Maka, saya tidak akan terus memperlakukan Anda sebagai orang luar. Mengenali kembali, nama saya Su Anxing. Petik 2. Selama pidato, Ren Xiaosu menemukan bahwa Chen Jingsu memiliki pandangan unik pada Su Anxing. Dia bertanya-tanya apakah kedua orang ini memiliki hubungan yang lebih istimewa. Ren Xiaosu berkata, saya hanya punya satu masalah.
Pada saat itu, dia mengambil mata hitam yang nyata di tangan Russell. Untuk apa itu? Apa yang saya lihat di buku penyihir, Russell mengatakan dalam surat itu bahwa Ren Heyao selamatkan anak Anda dengan mata sungguhan, apa yang salah dengan anaknya? Su Anxing melanjutkan ke Ren Xiaosu. Para ayah An dan Chen Cheng telah membawa orang kembali ke kota Gen, tetapi mereka masih memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Dan mereka sementara tidak dapat datang untuk bertemu dengan Anda. Anda tinggal beberapa hari di bawah tanah, dia akan datang untuk memberitahu Anda informasi yang lebih penting. Dimengerti, ayah An adalah pemimpin kuil saat ini. Ren Xiaosu membenarkan. Ya, jawab Su Anxing, namun, Xia Russell dapat memberitahu Anda tentang rahasia Ren dia mengambil mata yang benar. Pada saat ini, ada beberapa pertengkaran di sudut depan Yongdao. Tampaknya seseorang mendorong Mego dan berkata, apakah kamu tidak terlalu dekat dengan gadis Xia? Mago berteriak dengan marah, siapa kamu? Pergi. Ren Xiaosu membeku sesaat setelah mendengar ini. Mengatakan bahwa dia melihat Xiao Mei begitu mudah tersinggung untuk pertama kalinya, nampaknya kekuatan cinta sudah cukup untuk menginspirasi keberanian seseorang. Hal-hal lain akan dikatakan nanti, aku akan pergi untuk melihat apa yang terjadi pertama kali, kata Ren Xiaosu kepada Su Anxing. Saat berikutnya dia berjalan melalui terowongan gelap ke Mego, dan melihat bahwa terowongan itu tiba-tiba berubah cerah setelah berbalik, dan ada obor menyala tergantung di dinding di kedua sisi. Ada apa? Ren Xiaosu bertanya pada Mei Ge. Mego dengan sedih berkata, mereka tidak akan membiarkan saya lewat. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat ada selusin pria muda mengenakan jubah penyihir di koridor ini, semuanya mengenakan lencana topi penyihir perak sederhana di dada mereka. Lencana keluarga berkelahi adalah singa jantan, keluarga Tudor adalah Hai Dongqing, dan Ren Xiaosu belum pernah mendengar ada keluarga yang diwakili oleh lencana topi penyihir. Su Anxing menemukan Ren Xiaosu memandang ke samping, dan dia menjelaskan, topi penyihir adalah organisasi baru yang dibentuk oleh para penyihir baru. Seperti yang dilakukan Russell, mereka berkomitmen untuk menggulingkan bangsawan lama untuk membangun tatanan baru dan membangun sekolah penyihir. Untuk menghancurkan hambatan keluarga. Petik 2. Ren Xiaosu memandangi orang-orang itu dan melihat bahwa selusin anak muda memiliki bentuk yang berbeda, dengan pria dan wanita. Di belakang mereka, seorang gadis muda dengan rambut pirang dan mata biru sangat menonjol. Mata pihak lain tertuju kuat pada Mego. Tampaknya relevan. Hanya saja, ekspresi kekhawatiran itu berlalu dengan cepat, dan gadis itu berkata kepada Mego, Mego, aku sudah menjadi tunangan seseorang, kembali. Ketika Mego mendengar ini, dia kehilangan jiwanya, Xia, aku datang kepadamu secara khusus. Aku tahu, jawab Xia Qingping, baru-baru ini, Gen City memberitahumu tentang kepulanganmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tetapi ketika kamu kembali dengan sangat goyah, kamu tidak hanya akan bunuh diri, tetapi juga akan menyakitiku. Mata kamerat Xiao Mei perlahan memerah, oke, biarkan aku pergi, tetapi Anda harus menjaga diri sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, Anda sangat keras kepala sejak kecil, saya hanya berharap Anda baik-baik saja, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Apa yang kamu lakukan? Kamerat Xiao Mei memelototi Ren Xiaosu. Sebelum dia selesai berbicara, dia terganggu oleh Ren Xiaosu menginjak kakinya. Ren Xiaosu terkejut, apakah punggungmu sakit? Rasanya sakit, sakit. Xiao Mei bereaksi, dan kemudian bersandar ke dinding Yongdao dengan kakinya dan meratap. Dia hanya merasa bahwa punggung kakinya panas, dan mungkin patah. Ren Xiaosu memandang Xia Russell dan sekelompok anak muda dan berkata, karena kamu mendengar tentang Mago pergi ke utara, kamu harus tahu seberapa kuat dia sekarang. Tidak peduli apa yang kamu rencanakan, biarkan dia tetap dan membantu. Apa? Faktanya, Ren Xiaosu berspekulasi bahwa gadis kecil Xia ini tidak ingin membiarkan kamerat Xiao Mei terlibat dalam pertarungan, jadi dia harus dengan belak-belakan membawa Xiao Mei pergi. Bagaimanapun, mata yang bersangkutan barusan tidak palsu, dan jika Anda benar-benar ingin membagi batas, tidak perlu membiarkan Chen Jingsu berlari sejauh ini untuk mengirim uang, bukan? Tapi sekarang Ren Xiaosu belum menemukan situasinya dan tidak ingin mengatakan apapun dengan santai.
Singkatnya, dia membantu kamerat Xiaomei untuk tetap tinggal dan menyelamatkan tangisan-tangis putih konyol yang dia cintai ini. Dengan kata lain, saya benar-benar patah hati untuk Daxing Northwest. Akibatnya, pada saat ini, seorang pemuda yang paling dekat dengan Xia Russell tiba-tiba berkata, "Tentu saja kita telah mendengar tentang Mego, tetapi dia dapat mencapai kota Gen dengan lancar, bukan karena Chen Jingsu dan An. Berapa levelnya? Kami semua tahu tentang penyihir itu, Anda tidak benar-benar berpikir dia hebat." Ren Xiaosu tertegun, ikut menulis, "Semua orang masih tidak percaya bahwa Mei Ge sangat kuat. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan kelompok orang ini. Kamerat Xiaomei memang agak lemah. Faktanya, kekuatan Mego sangat transparan. Semua orang tahu bahwa dia hanya menjadi penyihir selama lebih dari 2 tahun. Bahkan jika Russell terlahir kembali pada saat ini, saya khawatir tidak akan ada pencapaian." Jadi ketika sekelompok orang yang mengetahui cerita di dalam mendengar berita itu, reaksi pertama adalah bahwa sesama mereka, Jingsu dan An sangat baik, bukan Xiaomei yang begitu baik. Bagaimanapun, An dan Chen Cheng menjadi penyihir pada usia 6 tahun, belum lagi Chen Jingsu, dan mereka lebih dapat diandalkan daripada Mego dalam hal apapun. Seseorang berkata kepada Chen Jingsu dan An, "Kalian telah bekerja keras dengan cara ini. Saya mendengar bahwa Anda telah membunuh banyak orang di keluarga Tudor, yang sangat populer. Sekarang bahkan penyihir hebat Kyle telah meninggal, kekuatan keluarga Tudor telah sangat dilemahkan. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan rencana aksi kami." Sekelompok anak muda mendongak, seolah semua membenci keluarga Tudor. Hanya saja ekspresi Chen Jingsu dan An seaneh mereka. Mereka tahu betul bahwa alasan mengapa semua orang bisa datang ke Gen City adalah karena monster Ren Xiaosu membantu Mego dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Chen Jingsu memandang Ren Xiaosu, tetapi menemukan bahwa Ren Xiaosu tersenyum dan tidak membantah apapun, jadi dia tidak keluar untuk menjelaskan. "Saya tidak menjelaskannya, pasti ada sesuatu yang lain." Qian Weining di belakang Ren Xiaosu melangkah maju untuk mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Ren Xiaosu. Semua orang tampaknya merupakan generasi muda dari elit penyihir. "Mengapa kamu tidak bisa memahami kebenaran yang paling sederhana?" kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, "Kamu ingin menumbangkan urutan negara penyihir, maka kamu harus menyatukan semua kekuatan. Bagaimana bisa ada alasan untuk mendorong orang keluar?" Petik 2. Penyihir muda di sebelah Xiaoxia mengerutkan kening, asa jelas tidak ingin ada hubungannya dengan Mego lagi, "Mengapa Anda masih ingin bertarung? Tidak baik menjadi penyihir kecil di Bianxi, mengapa bertualang di Gen City? Juga ya, siapa kamu?" Ketika pemuda itu memanggil Xiaoxia, dia sangat baik hati. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ini bukan saingan Xiaomei. Gadis kecil Xia itu memang dilahirkan dengan kecantikan, dan kamerat Xiaomei memiliki 1 atau 2 saingan yang memang diharapkan. Melihat Qian Weining dan yang lainnya mengikuti Ren Xiaosu dengan cermat, orang-orang ini mengira dia adalah orang yang memiliki identitas, jadi sopan untuk berbicara. Ren Xiaosu menjelaskan, "Saya adalah pengikut pribadi Master Mego, siapa Anda?" Ternyata itu adalah pengikut pribadi Mego, lelaki muda itu tiba-tiba tertawa. Ketika dia mendengar bahwa orang itu hanya ciuman, dia sangat santai, "Namaku Tit Norman." Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, "Tite Norman? Hei, siapa nama tengahmu?" Tit Norman tiba-tiba kehilangan senyumnya, "Aku tidak punya nama tengah." Dalam organisasi penyihir, kehadiran nama tengah berarti seseorang telah menjadi penyihir hebat. Dalam keadaan normal, tidak ada yang tiba-tiba menggunakan nama tengah untuk berbicara tentang hal-hal, seperti memukul orang tanpa memukul wajah. Tetapi Ren Xiaosu berpikir, jika tidak memukul wajah terlebih dahulu, apa gunanya? Wizard Tite mengerutkan kening, "Anda hanya pengikut biasa, bagaimana Anda bisa memanggil penyihir dengan namanya? Ini tidak hormat untuk penyihir." "Ren Xiaosu Le, aku harus memanggilmu apa?" Wizard Tite berkata dengan dingin, "Anda adalah pengikut, saya seorang penyihir, menyebutnya dengan nama tidak sopan, mengatakan kepada para penatua untuk memanggil saya tua lagi. Menurut Anda apa yang harus Anda panggil dari saya?" Ren Xiaosu terdiam untuk sementara waktu dan dengan ragu berkata, "Gusi." "Tite Wisaya." "Mego,
yang masih berduka di sebelah dirinya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Qian Weining dan yang lainnya senang. Pada saat ini, Xiao Mei berpikir bahwa Ren Xiaosu baik padanya, dan dia bersedia membantunya pada saat kritis. Penyihir Tate menarik keluar mata aslinya dari ikat pinggangnya dan sepertinya ingin mengancam Ren Xiaosu. Tetapi gadis Xiaoxia berkata kepada penyihir muda Tite, "Tite, mengapa kita menggulingkan pemerintahan bangsawan tua dan mendirikan sekolah sihir? Bukankah itu karena kita ingin memberi kesempatan pada orang biasa, di negara penyihir masa depan, semua orang sama? Mengapa Anda masih memiliki konsep kotor semacam ini untuk menghormati kelas yang rendah hati?" Setelah mendengar ini, Wizard Tite dengan cepat menjelaskan, "Tidak, Asa, aku baru saja membuat kesalahan." Nada bicara Xian yang tenang, "Saya tahu bahwa ide-ide Anda masih sulit diubah untuk sementara waktu, tapi jangan ambil contoh, oke?" Ren Xiaosu senang, dan dia berbisik kepada kamerat Xiao Mei di sampingnya, "Kamu adalah gadis kecil yang cantik dengan kekasih, dan kecerdasan emosionalnya sangat tinggi." Dan suara tiba-tiba adalah untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu dan membantuku. Kemudian, dia melonggarkan nadanya lagi. "Hindari pertentangan internal yang besar, jadilah orang yang dapat melakukan hal-hal besar, lebih baik daripada Anda. Jika kamu tidak mengucapkan 3 kata terakhir ini, persahabatan kita bisa lebih kuat," kata Mego dengan sakit gigi. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pergi." "Pergi." Ren Xiaosu tertawa senang, "Tentu saja tidak." Obor di dinding Yaodao mengguncang lampu mereka, dan sepertinya suasananya sedikit bermartabat untuk sementara waktu. Di antara para penyihir muda dan kesatria pembakaran yang dipimpin oleh Ren Xiaosu, ada sedikit belati. Pada akhirnya, Su Anxing keluar untuk memecahkan kebuntuan. "Ini bukan tempat untuk berbicara, itu masih merupakan pintu untuk kunci lanjutan." Dengan mengatakan itu, dia memanggil semua orang untuk terus pergi jauh di Yongdao, dan kemudian berhenti di depan sebuah grafiti. Naga oriental dilukis di dinding, tetapi gaya lukisannya tidak sehalus dunia tengah, tetapi lebih flamboyan dan cerah. Pria itu mengeluarkan mata merah yang benar-benar terlihat di pinggangnya dan meletakkannya di mata naga. Naga timur tampak seperti masih hidup, meluncur di dinding. Mendengar hanya suara mesin lembut di Yongdao, dan kemudian dia berjalan langsung menuju dinding Yongdao. Sebelum masuk, Su Anxing berbalik ke Ren Xiaosu dan Mei Ge dan berkata, "Selamat datang di dunia bawah tanah." Dindingnya bergelombang, dan ketika Su Anxing masuk, tidak ada orang luar yang bisa melihat petunjuk dinding itu. Melihat adegan ini, Ren Xiaosu bermaksud bertanya kepada orang-orang di kuil. Kunci pintu sangat cocok untuk saudara-saudara dari sistem intelijen. Rumah keamanan yang dibuat dengan metode ini akan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, dan pasukan lain di dunia tengah akan dirut. Tidak pernah menyentuh hal semacam ini. Semua orang masuk, dan apa yang banyak orang tidak perhatikan adalah bahwa gadis Xiaoxia perlahan-lahan jatuh di belakang semua orang. Mei Ge akan menabrak pintu kunci, dan dibisikkan oleh Ren Xiaosu, "Menangis, gadis di belakangku jelas ingin berbicara denganmu, mengapa kamu terburu-buru?" Xiao Mei memandang ke arah Xiaoxia, yang mengawasinya diam-diam. Dua domba, Li Gongcheng dan Liu Ting, melihat ke timur dan barat. Mereka adalah orang pertama yang melihat pintu kunci, jadi mereka agak takut masuk. Hanya menunggu orang lain masuk ke pintu kunci, mereka masih meremas bola lampu di luar pintu. Orang kesal Ren Xiaosu menamparkan mereka di bagian belakang kepala, dan kemudian membawa kerah domba ke pintu kunci. Mei Ge memandang Ren Xiaosu dengan mata bergerak. Dia mengatakan bahwa teman baik ini memahami pikirannya sendiri dan sengaja memberinya dan Xiaoxia kesempatan untuk sendirian. Pada saat ini, Ren Xiaosu menatap Mei Ge dan berkata, "Silakan." "Ah," Megan membeku. "Kenapa?" kata Ren Xiaosu kepada Mei Ge, "biarkan aku bicara dengan gadis Xiaoxia sendirian." Mego hanya merasa sedikit pusing. Bagaimana mungkin itu sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan? Tanda seru. "Oke, bagaimana dengan kesempatan baginya dan Xiaoxia untuk sendirian?" Jadi menjadi Ren Xiaosu dan Xiaoxia sendirian. "Lupakan masa tinggalmu, agar kamu tidak salah paham." Ren Xiaosu menoleh dan memandang Xia Russell. "Apakah ada informasi tentang Ren He dari leluhurmu?"
Aku tahu kamu ingin bertanya tentang ini, Xiao Xia dengan tenang berkata, sebenarnya, begitu aku melihat penampilanmu, aku tahu. Sepertinya itu menghemat banyak hal. Ren Xiaosu menyentuh wajahnya, apakah benar-benar suka? Ya, sangat mirip, kata Xiao Xia, apa yang ingin Anda tanyakan? Mei Ge memandang Xiao Xia dan Ren Xiaosu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana sampai akhir. Keluarga kekasihnya memiliki hubungan dengan Ren Xiaosu. Namun, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Ren Xiaosu sangat peduli dengan pengalaman hidupnya sekarang, dan sisanya tidak begitu penting. Ren Xiaosu berkata kepada Xiao Xia, mengapa Ren dia mengambil mata dari penglihatan yang sebenarnya? Untuk menyelamatkan anaknya, Xiao Xia menjawab, anaknya menderita penyakit yang disebut kanker dan perlu perawatan. Jawaban ini sejalan dengan banyak hal dalam pikiran Ren Xiaosu. Laboratorium Tinder 039 sedang melakukan penelitian anti kanker, dan penampilan tubuh eksperimental adalah karena spesies baru telah muncul setelah sel-sel kanker mencapai kesetimbangan. Sekarang jubah hitam, penguasa tubuh eksperimental, telah mati, tetapi jubah hitam itu pernah berkata, manusia yang benar-benar sembuh, manusia baru yang kuat dan sempurna, tubuh eksperimental 001 memang muncul di laboratorium. Tubuh eksperimental 001 ini benar-benar berbeda dari monster berwajah kelabu, ia memiliki inti sel heteroseksual yang sempurna. Jubah hitam mengatakan bahwa jika tubuh eksperimental 001 dicampur dengan manusia, itu pasti sangat kuat. Pada saat itu, Ren Xiaosu masih berpikir bahwa nomor 001 ini mungkin adalah Yan Liuyuan. Tapi sekarang Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin adalah 001. Tapi apa hubungannya mata penglihatan hitam sejati dengan kanker? Tanya Ren Xiaosu. Dalam pandangannya, pengobatan kanker tergantung pada sains, tetapi sekarang mata akan bergerak ke arah bidang metafisik. Xiao Xia berkata, para leluhur mengatakan bahwa pada kenyataannya, putra Ren He telah menyembuhkan penyakitnya, tetapi setelah sembuh menjadi lebih sulit untuk ditangani. Apa situasinya? Ren Xiaosu membeku sesaat. Apakah ada yang lebih sulit daripada kanker? Aku hanya tahu sedikit tentang ini, Xiao Xia menjawab. Pihak lain mengatakan bahwa jika anak yang sakit tidak terkendali, dia bisa menghilang di dunia dan ada dengan cara lain. Jadi, ksatria membutuhkan pandangan benar hitam mata, karena mata fisik sejati dapat membantu manusia memadatkan kehendak spiritual mereka sendiri. Kalimat ini benar-benar menghantam Ren Xiaosu, memadatkan kehendak rohaninya, menghilang di dunia, dan ada dengan cara lain. Kata-kata ini akhirnya menghubungkan semua kebenaran yang ia ketahui sebelumnya. King Zhen pernah menduga, sel-sel kanker mungkin bukan penyakit, tetapi proses evolusi yang ekstrim, tetapi hanya saja manusia tidak dapat menahan ekstraksi energi selama proses evolusi. Jika ada suatu hari ketika seseorang dapat mengendalikan mutasi nuklir sel kanker dan memiliki tubuh yang cukup kuat untuk melakukan proses evolusi ini, maka dewa nyata pertama mungkin muncul di dunia ini. Li Shentan pernah berkata, jalannya sebenarnya adalah untuk mengembangkan domain otaknya sendiri. Ketika perkembangan otak seseorang mencapai 70%, itu hanya satu langkah lagi dari menjadi dewa. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika menjadi dewa. Dimungkinkan untuk mengubahnya menjadi seberkas cahaya atau pohon dunia, tidak ada yang tahu. Namun, situasi yang paling mungkin adalah hilangnya keadaan manusia, hilangnya perasaan mereka sendiri, dan transformasi menjadi kehendak unik antara dunia dan dunia. Menurut teori ini, putra Ren He telah menjadi dewa sejati setelah sembuh dari kanker. Ketika ia disembuhkan, domain otak terus-menerus dikembangkan. Akhirnya, ketika perkembangan domain otak melebihi nilai kritis, itu akan diubah menjadi kehendak dunia dan benar-benar mendominasi. Jika semua asumsi ini benar, maka tujuan Ren He dalam menghilangkan mata penglihatan nyata mungkin adalah untuk membantu putranya menyatukan kembali kehendaknya sehingga putranya mempertahankan status dan perasaan kemanusiaan. Ketika berada di Jingshan, Ren Xiaosu mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri atas percobaan 7 kali, tetapi sebelum itu ia bertanya kepada istana, apakah benar-benar tidak ada jalan. Istana bertanya, apakah akan membuka segel. Ren Xiaosu bertanya pada waktu itu, apa yang akan terjadi jika segel dibuka? Istana menjawab, semuanya akan hilang.
Semua yang disebut ini mungkin termasuk tubuh dan emosi. Ketika ingatannya kembali ke sini, Ren Xiaosu merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari kebenaran. Dia bertanya kepada istana dalam benaknya, kurasa, apakah itu benar? Pengumpulan petunjuk tugas belum selesai, tidak ada izin untuk menginformasikan. Ren Xiaosu terpana, bagaimana jawaban di luar topik seperti itu? Tidak, istana tidak akan keluar dari topik. Jadi ketika petunjuk terakhir dikumpulkan, hadiah misi adalah kebenaran dari pengalaman hidupnya. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedikit penasaran, jika dia benar-benar yang disebut eksperimen 001, bagaimana dia bisa selamat dari kanker? Apakah sel-sel di tubuh saya adalah inti heteroseksual yang legendaris? Apalagi, jika dia adalah badan eksperimental 001, bagaimana menjelaskan asal-usul Yan Liuyuan? Tiba-tiba, Xiaoxia menyela pikiran Ren Xiaosu dan berkata, ada sesuatu yang tersisa untuk Anda pada leluhur, tepat di kota Gen. Ren Xiaosu bertanya-tanya, siapa yang menyerahkannya padaku? Nenek moyangmu, ksatria, jawab Xiaoxia. Xiaoxia tidak tahu kompleksitas pengalaman hidup Ren Xiaosu. Dia hanya merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup lebih dari 200 tahun. Jadi kesadaran berikut merasa bahwa Ren Xiaosu adalah keturunan Ren He setelah beberapa generasi. Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengapa benda yang dia tinggalkan padaku tetap berada di tanganmu? Ada ribuan mil jauhnya dari Cina. Karena bencana itu akan datang, Ksatria Middle Earth tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana itu, kata Xiaoxia. Dia memiliki tanggung jawab, dan dia telah meramalkan bahwa dia mungkin mengorbankan hidupnya untuk tanggung jawabnya. Bab 1194. Kunci pintu. Negara penyihir bukanlah yang paling terpukul oleh bencana, melainkan hanya dipengaruhi oleh cuaca dingin yang tiba-tiba, tetapi tidak ada radiasi atau ledakan. Pada saat itu, Ren He sudah bisa menggantung Russell, jadi bahkan jika malapetaka itu datang, selama ksatria tinggal di daerah di mana negara sihir itu berada, itu pasti akan bertahan. Tapi pilihan Ren He berbeda, seperti yang dia katakan sendiri, dia memiliki tanggung jawab. Jadi ketika malapetaka datang, yaitu, menjelang perang global, ia memilih untuk kembali ke kota asalnya, dan kemudian membawa sekelompok orang di sekitarnya ke perjalanan lain. Dia berhasil, tetapi keberhasilan ini dibayar untuk seumur hidup. Apa yang dia tinggalkan di keluarga Russell? Tanya Ren Xiaosu. Sebuah kotak tertutup tanpa kata sandi, jawab Xiaoxia, disembunyikan di biara Ros di kota Gen. Biara Mawar, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Ya, dulu itu milik keluarga Russell. Setelah penganiayaan para leluhur, itu diambil alih oleh Gen dan sebuah biara dibangun, jawab Xiaoxia. Biara yang disebut sebenarnya adalah tempat seperti gereja kecil, yang pada dasarnya adalah patung penyihir keluarga Norman atau keluarga Tudor. Karena Gen terlalu besar, beberapa kali lebih besar dari Vadus. Oleh karena itu, penduduk di sini tidak dapat berkumpul di depan katedral yang sama untuk kebaktian, pada awal setiap bulan. Setiap orang akan mengenakan jubah merah dan pergi ke biara di dekat rumah mereka. Secara alami akan ada penyihir kecil untuk memimpin upacara. Tanah berbahaya dibangun sebagai biara, yang harus dikatakan sebagai hal yang sangat ironis. Ren Xiaosu bertanya, kapan saya bisa mendapatkannya? Ketika hal-hal bawah tanah selesai, aku akan pergi bersamamu, kata Xiaoxia, namun, bisakah aku menyenangkanmu sebelum ini? Ren Xiaosu bertanya, ada apa? Pada saat ini, Xiaoxia melirik Xiao Mei, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu, bisakah Anda membawanya keluar dari Gen City? Sebagai hadiah, saya bersedia mengirim mata emas penglihatan yang benar, serta naskah yang ditulis oleh leluhur saya, ada sejumlah besar sihir yang tercatat, serta peta meditasi. Yang semuanya merupakan sihir tingkat tinggi. Pada saat ini, Xiao Mei sudah bosan berdiri di sampingnya untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu sedang mengobrol dengan kekasihnya, dan dia seperti udara. Tetapi apa yang dikatakan kedua orang ini di depan mereka benar-benar bisnis yang serius, dan itu adalah bisnis yang serius yang tidak dapat dia campur tangan. Xiao Mei ingin bergabung dengan obrolan, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Katakanlah dia tidak ingin meninggalkan Xiaoxia, tampaknya kakeknya terlalu munafik.
Mengatakan bahwa Ren Xiaosu melindungi dia akan baik-baik saja, jadi tidak perlu meninggalkan Gen City. Tampaknya atmosfer sosialnya terlalu berat. Kamerat Xiao Mei mendengar Xiao Xia ingin mendorongnya pergi pada saat ini, dan bergegas memandang Ren Xiaosu sekilas, berharap Ren Xiaosu dapat membantunya. Ren Xiaosu berkata dalam pemahaman, apakah Anda terburu-buru untuk pergi ke toilet? Aku tidak menggunakan toilet, kata Mego marah, aku tidak akan meninggalkan Gen. Jangan hanya mengatakannya dan selesai, Ren Xiaosu melirik padanya. Orang lain membiarkanmu pergi, kamu tidak berani mengatakan apa-apa meskipun kamu menyangkal, apa yang akan kamu lakukan di masa depan. Yakinlah, aku tidak akan membawamu kembali ke selatan, datang ke sini, Anda harus melakukan beberapa gerakan. Xiao Xia mengerutkan kening, Golden True Vision adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan. Yang penting bukan apa yang bisa kamu berikan, tetapi apa yang ingin aku lakukan, kata Ren Xiaosu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekelompok anak laki-laki benar-benar melakukan sesuatu denganmu? Kamu melihat penampilan kelas mereka yang berbeda, dengan setelah mereka menggulingkan bangsawan lama, mereka hanya bisa mendapatkan bangsawan baru. Aku tentu saja tidak berencana untuk mengandalkan mereka sepenuhnya, kata Xiao Xia dengan tenang. Sekarang aku hanya membiarkan keluarga Tudor membayar hutang darah. Adapun untuk menggulingkan aturan bangsawan tua, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Xiao Su berikutnya ini mengerti bahwa Xiao Xia bukan orang yang gelisah, pihak lain berencana untuk datang sedikit demi sedikit. Xiao Xia melanjutkan, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda membawa Mek ke Gen City, apakah Anda tahu bahwa Anda akan menempatkannya dalam bahaya? Sebelum itu, Mego mengatakan kepada saya bahwa kekasihnya sangat beriman, tetapi tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah keturunan Russell, dan sangat berpendapat. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, tapi saya ingin tahu karena Anda begitu khawatir tentang dia, mengapa Anda tidak mengirim seseorang untuk melindunginya ketika dia dikirim ke perbatasan? Tentu saja saya membiarkan orang-orang di gereja melindunginya, yaitu, saya menemukan bahwa dia tidak terlalu berbahaya, dan orang-orang di gereja itu ditarik, kata Xiao Xia. Tidak hanya itu, tetapi untuk mencegahnya kelaparan sampai mati, ada yang istimewa gladiator diam-diam mengiriminya makanan, pakaian, dan obat-obatan secara teratur. Mego berseru, bukankah itu yang saya bayar? Xiao Xia melirik Xiao Mei, uang yang Anda berikan tidak cukup. Tidak ada yang akan lari ke tempat berbahaya itu lagi dan lagi untuk koin emas itu. Ternyata begitu, Ren Xiaosu mengangguk. Kasus ini akhirnya terselesaikan, dan Ren Xiaosu telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xiao Mei, seorang penyihir berat 5 tubuh, dikirim ke benteng 178 untuk menyelidiki, tetapi kemampuan produk ini untuk bertahan di hutan belantara bahkan tidak mencapai garis lurus. Mengapa? Tinggal 2 tahun ini. Penulisan bersama juga merupakan pengikut pengaturan Xiao Xia. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini sangat metodis dalam melakukan sesuatu dan adalah seorang pria yang melakukan hal-hal besar. Dan nasi lunak Xiao Mei benar-benar dimakan. Berpikir tentang itu, Ren Xiaosu bermaksud untuk mendukung Xiao Xia ini sebagai kepala cabang Daxing Northwest. Pihak lain terlihat lebih cocok daripada Xiao Mei terlepas dari semua aspek. Ren Xiaosu sedikit bingung, mengapa kamu begitu baik padanya? Xiao Xia berkata, dia terlalu sederhana, dan jika tidak ada yang melindungi, dia akan terluka. Ren Xiaosu terkejut sekaligus. Cinta macam apa ini? Jenis cinta ini hanyalah cinta keibuan. Tapi apapun itu, selalu milik 2 orang. Ren Xiaosu memandang Xiao Mei, apakah kamu mengerti? Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kamu bermasalah. Itu murni bahwa dia takut dia akan bermasalah dengan kamu. Kamu juga berjuang untuk sesuatu. Jangan khawatir tentang hal itu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Mei mengangguk dengan penuh semangat, mengerti. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ren Xiaosu. Jujur ikuti kamu, dia tidak perlu khawatir jika kamu melindungi, kata Xiao Mei. Ren Xiaosu. Ren Xiaosu semua diejek, tetapi paling bijaksana untuk memikirkan dengan hati-hati tentang keputusan Xiao Mei. Sekarang biarkan Xiao Mei berlatih sihir. Dalam 10 atau 8 tahun, ia tidak akan menjadi penyihir hebat sama sekali.
Oleh karena itu, jika usahanya sendiri tidak berguna, ia hanya akan mengambil ilmunya sendiri dan tidak menyebabkan kebingungan bagi semua orang. Dengan perlindungan Xiao Su, beberapa orang di kota besar Gen ini benar-benar dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengobatinya. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak tahu apakah kamerat Xiaomei benar-benar bodoh atau palsu. Ren Xiaosu berkata kepada Xiaoxia, "Tenang, Xiaomei tidak akan memiliki masalah dengan perlindungan saya. Saya tidak meminta Anda rencana lagi, Anda tidak perlu bertanya kepada saya rencana apapun, saya akan mulai ketika saya mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Ren He tindakan. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu kesempatan." "Kesempatan apa?" Xiaoxia bertanya-tanya. "Kesempatan yang aku ciptakan untukmu," kata Ren Xiaosu dengan tenang, "aku pernah mengatakan ini kepada Chen Jingsu. Aku datang dari dunia tengah dan ini adalah kesempatan terbaikmu untuk menggulingkan penyihir tua yang mulia." Setelah mendengar ini, Xiaoxia memandang Xiaomei dengan terkejut. Xiaomei menghela nafas, "Itu hanya kebiasaan, dan aku tidak bisa membantahnya." Xiaoxia memandang Ren Xiaosu di depannya. Meskipun dia tidak tahu dari mana datangnya Ren Xiaosu, dia tidak tahu mengapa dia memilih untuk percaya dari lubuk hatinya. Tiba-tiba dia ingat apa yang dikatakan kakek kepadanya sebelum dia meninggal. Jika seseorang datang untuk menemukan petunjuk tentang seorang ksatria di tengah hari, maka Anda dapat meminta pihak lain untuk membantu Anda dengan kesulitan. Itu adalah kerajaan ajaib, dan ksatria adalah orang yang paling ajaib di kerajaan itu. Pada saat itu, Xiaoxia masih Xiaoxia, dan tidak mengerti arti dari kalimat ini. Dia sering bertanya-tanya, apakah ksatria itu benar-benar membuat seluruh keluarga Russell percaya sebanyak itu. Gadis Xiaoxia tiba-tiba berkata, "Kakek saya mengatakan kepada saya bahwa ketika ksatria mengambil pandangan yang benar, dia berjanji bahwa ketika keluarga Russell membutuhkannya, dia bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Russell sebagai kompensasi. Jika dia tidak ada di sana pada waktu itu akan dilakukan oleh keturunannya. Kamu adalah keturunannya, jadi bisakah aku mempercayaimu?" Ren Xiaosu berpikir sebentar, dan karena Ren dia mengambil mata penglihatan yang sebenarnya untuk menyelamatkannya. Dia secara alami bersedia memenuhi janji yang dibuat oleh mata penglihatan yang sebenarnya. "Ya, apa yang kau ingin aku lakukan? Hancurkan Tudor keluarga?" "Tidak." Xiaoxia menggelengkan kepalanya, "Bisakah kamu melindungi Xiaomei?" "Ya, tapi hal ini tidak dihitung. Ini adalah janjiku untuk Xiaomei. Aku akan melakukannya secara alami." Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Oke, kamu bisa menjaga kesempatan ini dulu dan menunggu sampai kamu membutuhkannya. Kalian berdua, mari bicara lagi. Saya akan masuk dan mengobrol dengan teman-teman penyihir." Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu melangkah ke pintu kunci. Xiaomei tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Ren Xiaosu untuk mengobrol dengan teman penyihir tidaklah sesederhana itu. Pada saat ini, tidak ada orang lain di Yongdao. Xiaomei perlahan berjalan menuju Xiaoxia. Naga oriental di dinding tenang, seolah-olah dia tidak tahan mengganggu mereka. Di sisi lain, Ren Xiaosu melihat pemandangan di belakang pintu kunci yang sedikit terpana, karena itu tidak lagi di bawah tanah, tetapi berdiri di atas puncak bata abu-abu yang tinggi. Di luar menara adalah tebing, dan di bawah tebing ada laut yang kasar. Air biru menamparkan karang dan menimbulkan gelombang putih, sementara di kejauhan adalah laut yang berkilau. Laut yang tak berujung, dalam sekejap, membiarkan hati Ren Xiaosu tumbuh luar biasa indah, dan kemudian, itu adalah ketenangan yang tak terbatas. Inilah yang Li Shentan ingin melihat laut, tidak tahu apakah dia melihatnya sekarang. Ren Xiaosu menoleh, dan yang lainnya telah memasuki bagian dalam menara di sepanjang tangga menara, meninggalkan Xuan Xing yang masih menunggu di sini. Pihak lain tersenyum dan berkata, "Apakah Anda melihat laut untuk pertama kalinya?" "Seharusnya bukan yang pertama kali," Ren Xiaosu tertawa, "selalu ada keakraban yang tak bisa dijelaskan ketika aku melihat laut, tetapi apa yang telah kulihat di masa lalu harus dilupakan. Ini adalah kunci pintu yang dibuka oleh Ayah An-an," kata Xuan King. "Setiap kali dia kembali ke sini, dia akan duduk sendirian di puncak menara penyihir, dan kadang-kadang akan menjadi siang dan malam. Aku bertanya kepadanya mengapa untuk melihat laut,
saya pikir dia akan mengatakan bahwa melihat laut dapat membuat orang berpikiran luas. Tetapi dia menjawab saya bahwa orang-orang yang telah melihat laut dapat kagum. Ren Xiaosu membeku sesaat, tetapi dia segera menemukan kalimat ini sangat menarik. Orang memang terlalu kecil di depan dunia yang luas dan lautan. Pada saat ini, Su Anxing bertanya, saya tidak tahu bagaimana rasanya ketika Anda melihat laut. Ketenangan, Ren Xiaosu menjawab, ya, Anda mengatakan bahwa pintu kunci dibuka oleh Ayah An. Saya secara khusus menekankan ini. Apakah pintu kunci semua orang berbeda? Pintu kuncinya adalah sihir yang secara eksklusif dimiliki oleh keluarga Russell sebelum bencana. Kemudian, untuk menunjukkan tekadnya untuk meruntuhkan penghalang keluarga, Russell membuat sihir ini dipublikasikan dan memberikan contoh, jelas Su Anxing. Ini memiliki karakteristik, seseorang hanya dapat membukanya sekali seumur hidup, dan itu akan selalu diperbaiki dalam satu posisi setelah pembukaan. Bagaimana jika orang yang membuka pintu kunci itu mati? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Pintu kunci tidak akan hilang dengan itu, kata Su Anxing, hanya ada satu cara untuk menghancurkan pintu kunci. Benar-benar mengubah medan tempat kunci itu berada, seperti menghancurkan dinding yang baru saja kita masukkan. Ren Xiaosu mengerutkan kening, kalau begitu terlalu berbahaya. Kalau seseorang di luar menghancurkan dinding, bukankah kita semua akan terjebak di sini? Su Anxing tiba-tiba menemukan bahwa pemuda yang berseberangan itu sebenarnya berhati-hati. Setelah seseorang berjalan melewati pintu kunci, pertama kali tertarik oleh keajaiban sihir ini, dan perhatian pertama pihak lain adalah bagaimana kembali. Jangan khawatir, Su Anxing menjelaskan sambil tersenyum, jika seseorang istirahat dari luar, maka kita semua yang melewati pintu kunci akan keluar, jadi tidak ada yang namanya kembali ke rumah. Di mana ini? Ren Xiaosu bertanya. Kami juga tidak yakin di mana ini, dan itu menjadi pangkalan rahasia kami setelah dibuka, Su Anxing menggelengkan kepalanya. Hanya tahu di mana pintu kunci terbuka, itu harus waktu dan ruang yang sama seperti kita. Apakah gerbang kunci ini terbuka? Apakah ada pola? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin tempat yang paling diinginkan dalam hati seseorang. Su Anxing berkata. Ada seorang teman yang sering khawatir akan sering buang air kecil, jadi setelah dia membuka pintu kunci, bagian belakang pintu ternyata menjadi toilet di rumahnya. Ada apa ini? Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, itu benar-benar kemana aku ingin pergi, kemana pintu terbuka. Kemungkinannya tinggi seperti ini, tetapi ada juga keacakan yang kuat, kata Su Anxing penuh arti. Apa artinya keacakan ini? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap orang mungkin tidak tahu kemana mereka ingin pergi dalam hatinya. Ren Xiaosu terdiam lama setelah dia mendengar ini, dan dia harus mengatakan bahwa ada sedikit filosofi di dalamnya. Dia berpikir lagi dan bertanya, apakah ada cacat di pintu kunci? Tentu saja, kata Su Anxing, pintu kekunci sudah diperbaiki. Jika Anda ingin mencapai sisi lain melaluinya, Anda harus pergi ke tempat yang tetap. Kadang-kadang itu cukup merepotkan. Untuk datang ke pantai, Anda harus kembali ke tanah Gen. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menarik keluar pintu besi besar dari ruang penyimpanan dan bertanya. Lalu aku membuka langsung pintu ini, dan kemudian membawanya, dapatkah aku mengambil kunci itu? Su Anxing agak berantakan berdiri di angin laut menara-menara penyihir, haruskah benar? Dia memandangi wajah serius Ren Xiaosu dan tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Cukup masuk akal bahwa pintu kunci harus bisa dibawa-bawa dengan cara ini, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kamu membawa pintu besi bersamamu? Dari mana asalmu? Bab 1195, selangkah lebih maju. Ren Xiaosu berdiri di atas menara penyihir tinggi dengan gerbang besi besar, di belakangnya ada laut yang bergejolak, dan di depannya ada angin laut yang bergejolak. Su Anxing berdiri tertiup angin, dan jubahnya serta baju kulit coklat yang tertutupi jubah itu terus-menerus diputar oleh angin laut. Dia berdiri di puncak menara penyihir dengan keraguan dan kebingungan, dan mengirimkan sebuah teka-teki dari kedalaman jiwanya, dari mana pintu ini datang. Dahulu kala, banyak penyihir merasa terganggu dengan kekurangan pintu kunci. Misalnya, seseorang hanya dapat membukanya sekali seumur hidup,
sehingga banyak penyihir tidak diizinkan untuk membuka pintu kunci ketika mereka masih muda, karena kesempatan ini cenderung sia-sia. Di dalam organisasi Templar, anak-anak seperti An tidak berhak untuk membuka pintu kunci, dan harus berusia 24 tahun. Faktanya, ketika An berusia 9 tahun, kekuatan mentalnya cukup untuk melakukan sihir ini, tetapi tidak ada yang mau mengajari dia mantra pintu kunci pada saat ini. Sayang sekali jika kunci pintu yang dibukanya hanya untuk toko permen. An telah berkomunikasi dengan ayahnya, dan gadis kecil itu berkata, mengapa kuncinya terbuka. Pada saat itu, Chen Jiu, yang telah membuka pintu untuk kuncinya, mengatakan, beberapa orang mencari tempat yang aman untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain mencari sebidang tanah murni untuk diri mereka sendiri. Faktanya, kunci-kunci Chen Jiu adalah menyeimbangkan keduanya. Menara penyihir yang berdiri di tepi laut dibangun olehnya, dan kemudian menjadi pelabuhan bagi banyak orang bawah tanah. Ren Xiaosu melihat tanah pertanian dan gembala di luar menara penyihir. Aku tidak tahu di sudut dunia mana ia menjadi pemukiman baru. An bertanya pada saat itu, jika saya membuka pintu ke rumah permen paling terkenal di Gen City, saya akan sangat bahagia. Jawaban Chen Jiu adalah, kamu tidak bisa hanya bahagia dalam hidupmu, dan gereja yang berkualitas tidak bisa memperlakukan mencuri permen sebagai sukacita. Tentu saja, ini hanya salah satu kekurangan dari pintu utama yang mengganggu semua orang. Yang lebih penting, pintu kunci tidak bisa digerakkan. Banyak penyihir telah mencoba, mereka ingin memodifikasi mantra dari pintu kunci, dan kemudian membuat pintu kunci menjadi pintu bergerak yang tidak bergantung pada benda asing. Sehingga cara menyelamatkan hidup setiap orang telah sangat meningkat. Tetapi tidak peduli bagaimana penyihir mencoba, percobaan berakhir dengan kegagalan. Namun, Ren Xiaosu sekarang menyediakan penyihir dengan opsi lain, karena Anda tidak dapat menghapus kunci gerbang, bawa pembawa kunci gerbang bersama. Ren Xiaosu berpikir, ini mungkin arti sebenarnya dari melarikan diri dari pintu. Apa yang dipikirkan Xuanxing adalah bahwa pintu kunci bisa menjadi pintu yang sewenang-wenang melalui sarana fisik inti. Xuanxing mengulangi pertanyaannya lagi, dari mana pintu ini datang? Ren Xiaosu memandang ke Xuanxing, penyihir dapat membuka pintu ke kunci. Tentu saja, Middle Earth juga memiliki caranya sendiri. Dari mana pintu itu berasal? Ren Xiaosu memang berbaring di sini, dan hanya dia yang memiliki ruang penyimpanan di Middle Earth hari ini. Hanya saja tidak ada tekanan untuk berbohong, lagi pula, orang-orang di negara penyihir tidak bisa memverifikasinya. Pintu ini awalnya digunakan ketika ia berada dalam penyelamatan Konfusianisme Wang Yun, dan ia berjalan di penjara biasa, tidak terlalu berguna untuk menyimpannya. Karena kadang-kadang dapat digunakan untuk memblokir peluru. Secara umum, Ren Xiaosu memblokir peluru dan memilih robot nano, tetapi orang-orang kecil mengkonsumsi terlalu banyak energi dan bergantung pada energi biologis untuk mengisi dalam tubuh mereka. Terkadang mereka dapat mendukung 5 hingga 10 menit pertempuran intensitas tinggi setelah pengisian selama 24 jam, jadi Ren Xiaosu selalu harus meninggalkan dirinya sendiri. Backhand sederhana, jenis yang tidak mengkonsumsi listrik. Ren Xiaosu memandang Xuanxing, apa mantra pintu kunci? Bagaimana kalau kau mengajariku cara membuka pintu kunci dulu? Aku juga ingin tahu kemana aku paling ingin pergi dalam hatiku. Xuanxing menggelengkan kepalanya, jangan belajar pintu kunci dulu, ajari aku keterampilan membuka pintu dulu. Kamu tidak bisa mempelajari hal ini, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, cepat, katakan padaku bagaimana cara mengucapkan mantra kunci pintu. Faktanya, pintu kunci adalah satu-satunya ilmu sihir di seluruh sistem penyihir yang tidak memerlukan mantra dan grafik meditasi, kata Xuanxing sambil tersenyum. Xiao Anan telah lama terjerat dengan ayahnya dan tidak tahu cara membuka pintu kunci. Tetapi metode ini sangat sederhana, dan dia akan marah setelah mengetahui kebenaran, seperti ketika saya tahu kebenarannya. Oh, Ren Xiaosu bertanya-tanya, tidak perlu mantra. Yang Anda butuhkan adalah mata sungguhan di atas tingkat merah, meneteskan darah Anda di atasnya, dan kemudian putar pintu ke tangan Anda dengan 3600 derajat. Pintu kuncinya secara alami akan terbuka, kata Xuanxing. Sesederhana itu, Ren Xiaosu membeku sejenak, 3600 derajat adalah 10 lingkaran. Dia sedikit penasaran,
bagaimana orang yang menemukan gerbang kunci menemukan aturan ini? Apakah kamu bosan? Namun, sihir ini sebenarnya membutuhkan mata penglihatan sejati di atas tingkat merah, yang menambahkan banyak batasan, misalnya, Mego tidak dapat membuka mata penglihatan sejati. Putih, oranye, merah, emas, hitam. Di level ini, tidak banyak orang yang bisa membuka kunci. Ren Xiaosu ingat bahwa ketika dia berada di Katedral Vadus, penyihir hebat yang memimpin upacara itu tampaknya memiliki mata merah yang nyata. Harus dikatakan bahwa perbedaan terbesar antara sistem sihir dan para penyintas di dunia tengah adalah bahwa mantra-mantra itu dieksplorasi oleh para penyihir dan leluhur selama beberapa generasi dan dapat diteruskan selamanya. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Su Anxing berkata. Tetapi Anda pertama-tama membutuhkan mata yang nyata, ini tidak mudah didapat, dan itu harus di atas level merah, yang bahkan lebih sulit untuk didapatkan. Mungkin Chen Ayah kembali dan dapat membantu Anda, cegukan. Su Anxing menatap kosong di tangan Ren Xiaosu, dan mata yang sebenarnya terbaring seperti permen yang tidak berharga di rumah permen. Sama seperti Qian Weining dan yang lainnya belum pernah melihat dunia sebelumnya, jangan memandang Su Anxing sebagai anggota inti gereja. Tetapi dia belum pernah melihat begitu banyak adegan dengan mata yang benar dalam hidupnya. Chen Jingsu tahu bahwa apa yang telah dilakukan Ren Xiaosu di kota Winston juga mengejar Zhang Haoyun, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan berita. Pada saat ini, Su Anxing dan yang lainnya mungkin menebak apa yang dilakukan Ren Xiaosu, tetapi detailnya tidak jelas. Austria, Ren Xiaosu berkata dengan tenang, aku tidak butuh bantuanmu untuk mata visi sejati. Aku cukup banyak hal. Omong-omong, jika kamu membuka pintu kunci, mata visi sejati yang lebih tinggi akan melakukan operasi. Apakah ini berpengaruh? Misalnya, bisakah kita berkendara lebih jauh? Ah, Su Anxing bingung, aku benar-benar tidak tahu. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, kenapa, belumkah kamu mencoba mata asli lainnya? Pada saat ini, Su Anxing sudah mulai bersumpah dalam hatinya, dan dia telah menemukan mata yang nyata dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Artinya, ketika seseorang mengajarinya cara melakukannya, ia akan melakukannya secara langsung, karena pintu kunci yang dibuka oleh mereka tidak sama. Dan semua orang belum dapat meringkas aturan apapun. Pada saat ini, Ren Xiaosu bertanya lagi, mata penglihatan benar dapat memungkinkan penyihir untuk membuka pintu kunci selamanya. Jika saya memiliki puluhan mata penglihatan nyata, apakah mungkin untuk membuka pintu puluhan kunci? Su Anxing, tidak. Mengapa ini tidak berhasil? Apakah Anda sudah mencobanya sendiri? Ren Xiaosu tampak sedikit tidak puas. Su Anxing, belum mencoba. Kalau begitu kamu menceritakan kisahnya, kata Ren Xiaosu, mengapa kamu tidak mencobanya? Su Anxing mulai menangis di dalam hatinya, karena aku tidak punya banyak mata yang nyata. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan menghibur, kesedihan. Su Anxing hampir menggeram, mengapa kamu tidak meratapi semua orang? Bukankah setiap orang satu orang dengan satu penglihatan yang benar, jadi ada begitu banyak penglihatan nyata di tanganmu? Ren Xiaosu berbisik, aku akan tahu kapan aku mencobanya nanti. Dengan mengatakan itu, Su Anxing melihat Ren Xiaosu mengeluarkan mata yang benar-benar hitam sebelum itu. Ren Xiaosu tidak menyebutkan mata yang benar-benar hitam kepada siapapun selain Mego. Seluruh orang Su Anxing mulai tergagap, hitam. Mata hitam dengan visi nyata. Jika hanya ada satu kesempatan, akan lebih baik untuk menguji langsung dengan mata nyata terbaik di tangan Anda, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mengapa terlihat mengejutkan? Xiaoxia harus memberitahu Anda, rasel mata sejati di tangannya diambil oleh ksatria. Apakah tidak normal muncul di tanganku? Petik 2. Mata hitam sejati ini seperti bukti terakhir identitas Ren Xiaosu. Dia mengeluarkan pisau hitam dan memotong ibu jarinya, meneteskan darah di batu, lalu menekan batu itu di pintu baja dan memutarnya. Sejenak, setelah mata pandangan benar hitam menyerap darah Ren Xiaosu. Batu hitam kecil itu tampaknya memiliki suhu panas, dan mata ungu itu tiba-tiba memerah. Segera setelah itu, tempat di mana batu hitam menyentuh gerbang besi perlahan melebur ke dalam lubang yang sepenuhnya pas. Jus besi merah mengalir keluar, dan bahkan Mars sesekali bercipratan,
tetapi Ren Xiaosu tidak bisa merasakan suhu mata asli, tetapi hanya merasakan kehangatan. Keajaiban penciptaan menakjubkan, seru Ren Xiaosu. Setelah dia memalingkan mata penglihatan sejati melalui 10 putaran, Ren Xiaosu melepas mata penglihatan benar hitam, dan mengeluarkan setetes darah keemasan di atasnya. Pada saat ini, Ren Xiaosu terkejut menemukan bahwa mata emas penglihatan yang sebenarnya tidak lagi menyerap darahnya. Tentu saja, Ren Xiaosu menyesal jika hanya beberapa kunci yang bisa dibuka. Seseorang hanya dapat menyimak channel Dongeng Donghua dan membuka satu pintu seumur hidup. Ini adalah aturan pintu kunci. Su Anxing memandang Ren Xiaosu dan bertanya, di mana kamu di balik pintu ini? Aku hanya ingin tahu, Ren Xiaosu tertawa, kesulitan memanggil orang-orangku, aku harus siap untuk menjaga terhadap apa yang dilakukan seseorang. Su Anxing tidak berdaya, bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengatakan sedikit eufemisme. Pada saat ini, Mei Ge juga memasuki menara penyihir dari terowongan bawah tanah, dan Ren Xiaosu memintanya, Xiao Xia, Qian Weining dan yang lainnya untuk menjaga pintu kunci bersama. Ren Xiaosu memberi tahu Xiao Mei, saya tidak tahu di mana saya akan muncul setelah melewati pintu ini. Dikatakan bahwa itu adalah tempat yang paling ingin saya kunjungi, tetapi sebenarnya saya tidak tahu kemana saya paling ingin pergi. Kunci pintu kunci Ren Xiaosu tampaknya ada di sini, sulit bagi semua orang untuk menganalisis hatinya, tetapi kunci pintu itu akan langsung memberi Anda jawaban. Setelah berbicara, Ren Xiaosu melangkah ke pintu kunci. Detik berikutnya, Ren Xiaosu diam-diam melihat lingkungan di depannya dan tertawa. Ternyata tempat yang paling ingin ia tuju adalah rumah kecil di Aning East Road di penghalang ke-144. Ren Xiaosu keluar dari dinding di samping sofa di ruang tamu, dan semua yang ada di depannya begitu baik dan meyakinkan. Dia membelinya bersama Yang Xiao Jin, dan kemudian bertemu suami dan istri Hu Xiaobai dan Wang Yuexi. Mereka mendirikan warung di sini. Yang Xiao Jin akan membeli makanan dan memasak untuknya seperti orang biasa. Mereka menanam penembak kentang dan pohon aprikot di halaman belakang ini. Mereka berbisik sebelum tidur di panel kayu tipis di lantai atas. Ren Xiaosu pernah berkeliaran di dunia ini. Dia bertemu banyak orang, beberapa menjadi teman, beberapa menjadi musuh, beberapa menjadi tamu. Pada akhirnya, apa yang membuatnya berhenti bukanlah rumah yang megah, tetapi rumah kecil ini. Ternyata inilah tempat yang paling ingin ia tuju. Di masa depan, dimanapun ia berada, ia bisa pulang kapan saja dan di mana saja melalui pintu manapun. Siapa saja, Ren Xiaosu berteriak bahagia. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menjawab, sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di kamar itu. Namun, Ren Xiaosu tidak kecewa, dia menduga sebelum kembali ke sini bahwa Yang Xiao Jin harus dalam perjalanan untuk menemukannya, jadi itu normal untuk tidak berada di penghalang 144. Pada saat ini, sudah malam. Ren Xiaosu datang ke halaman belakang untuk memeriksa penembak kentang. Akibatnya, Hu Xiaobai di halaman sebelah melihat Ren Xiaosu berjalan keluar rumah. Rahangnya jatuh ke tanah. Xiaosu. Hari ini seharusnya menjadi akhir pekan. Hu Xiaobai beristirahat 1 hari di rumah. Dia mengambil keuntungan dari cuaca cerah dan meletakkan selimut dan kasur di halaman untuk dikeringkan di pagi hari. Sekarang, di malam hari, saatnya untuk mengumpulkan selimut. Perasaan senang dari matahari terbenam menaburkan di selimut dan wajah saudari Hu, semuanya tampak sangat lembut. Ini membuat Ren Xiaosu merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar pergi dari sini, seolah-olah dia seharusnya berada di sini. Saudari Hu, selamat siang. Ren Xiaosu tersenyum, kenapa bisa nampak terkejut. Saudari Hu mengabaikannya, tetapi berlari ke rumah memegang selimut dan berteriak, Firaun. Firaun, lihat siapa yang kembali. Suara Wang Yuexi datang dari rumah, saya sedang menulis dokumen, jangan berteriak atau berteriak, oke, sakit, Anda membiarkan saya pergi. Selama pidato, Wang Yuexi sebenarnya ditarik keluar dari rumah oleh telinga saudara perempuan Hu. Ketika Wang Yuexi melihat Ren Xiaosu, dia hampir berpikir dia memiliki ilusi, Tuan Muda. Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Mereka bilang kamu pergi ke negara sihir.
Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, jangan mengobrol, biarkan aku memanggil Black Fox dan Zhang Xiaoman. Black Fox, Ajudan P5092. Setelah pertempuran antara Tinder dan Wangs, beberapa pasukan utama yang ditinggalkan oleh Tinder mundur ke padang rumput utara, dan akhirnya dibawa ke barat laut oleh P5092. Sekarang dalam Brigade Tempur ke-6, seharusnya Black Fox dan Zhang Xiaoman. Alasan mengapa Ren Xiaosu tidak mengatakan untuk memanggil P5092, atau Dahou Yu dan Wang Yun datang karena dia tahu bahwa orang-orang ini pasti sedang dalam perjalanan menuju kerajaan sihir. Bahkan mungkin sudah tiba. Ren Xiaosu bukan dugaan, ini adalah pemahaman diam-diam antara satu sama lain. Wang Yuexi buru-buru setuju, oke. Aku akan memanggil mereka. Berbicara tentang Wang Yuexi tersandung ke dalam rumah dan berlari untuk menelepon, dan saudari Hu menyapa Ren Xiaosu. Xiaosu, datang ke rumah kami, saudara perempuan saya akan memasak makan malam untuk Anda. Jika Anda kembali tiba-tiba, Anda pasti belum makan malam. Malam ini, makan apa? Mangkuk mie sudah cukup, Ren Xiaosu tersenyum. Ketika matahari terbenam, lebih dari 10 kendaraan militer di luar penghalang 144 melaju melewati gerbang. Postur yang menghancurkan bumi membuat penduduk berspekulasi untuk sementara waktu, dan mereka yang tidak tahu mengira itu adalah pemimpin mata-mata yang harus ditangkap. Lebih dari selusin kendaraan militer semuanya berasal dari Brigade Tempur ke-6. Beberapa pejalan kaki bertanya-tanya, aneh. Ketika komandan tidak berada di kota, sekelompok prajurit pada dasarnya tidak lari ke kota. Bukankah mereka sedang dilatih untuk merekrut? Apakah penghalang datang? Petik 2. Pada saat yang sama, bukan hanya Brigade ke-6 yang melaporkan Aning Isrot, tetapi juga datang bersama Wang Fugui dan Jiang Wu. Aning Isrot tidak lagi damai. Tetangga di lingkungan memandang para bangsawan ini dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa jalanan penuh dengan mobil yang sangat ramai. Seorang bibi tertawa ketika duduk di pintu rumah memilih hidangan, ketika ada gerakan besar di Aning Isrot, itu masih ketika tuan muda ditangkap. Maukah kamu berbicara? Itu untuk menemukan tuan muda. Bagaimana dia bisa menangkap tuan muda itu? Bibi lain berkata dengan jijik. Marsal muda itu tidak ingin menjadi marsal pada saat itu, tetapi dia baru saja ditangkap dan bertugas sebagai marsal. Bibi yang memilih piring melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, kedua lelaki tua yang bermain catur di sebelah satu sama lain mendengar mereka mengobrol, dan tiba-tiba menghentikan gerakan di tangan mereka. Apakah tuan muda itu benar-benar akan kembali? Begitu kata-kata itu jatuh, tetangga-tetangga menyimak channel Dongeng Donghua dan melihat Brigadir Zhang Xiaoman dari Brigade Operasi ke-6 melompat dari kendaraan off-road. Dan kemudian membuka suaranya dan berteriak. Tuan muda, Anda dapat kembali, Dahou Yu. Kelompok pembunuh yang pergi untuk membunuh 1000 pisau kerajaan sudah berakhir, jadi saya meninggalkan saya sendirian di rumah. Mengikuti Zhang Xiaoman adalah rubah hitam, ajudan sekitar P5092 jelas lebih stabil daripada Zhang Xiaoman. Tetangga di lingkungan itu terkejut ketika mereka mendengar suara ini, nama keluarga Liu. Apakah Anda membuka mulut? Apakah komandan muda itu benar-benar kembali? Pada saat ini, Ren Xiaosu menyapa Zhang Xiaoman dan yang lainnya ke rumah Wang Yuexi. Dia memandang Black Fox dan berkata, aku sudah pergi ke benteng 178 ketika kamu datang, jadi aku tidak menyambut kamu. Black Fox dengan sopan berkata, kamu tidak perlu terlalu tampan, tuan muda, kita semua akrab dengan itu. Pada awalnya, apa yang dilakukan Xiaoli di garis depan Tinder, Black Fox jelas. Black Fox merasa bahwa siapapun yang tahu seberapa sengit marsal muda ini sementara akan melepaskan kesombongan di depan satu sama lain. Bagaimana Anda kembali, tuan muda, bagaimana dengan Anda? Zhang Xiaoman bertanya-tanya. Ren Xiaosu menjelaskan, aku kembali melalui sihir dan aku belum bergabung dengan mereka. Sihir, Zhang Xiaoman tiba-tiba menjadi tertarik, tuan muda, apakah Anda belajar sihir? Bisakah Anda mengajari saya? Anda tahu, Zhang Xiaoman sekarang merasa bahwa seseorang yang diseret di sekelilingnya adalah orang yang luar biasa, jadi dia tidak punya wajah untuknya. Dan yang paling penting adalah dia bukan orang yang luar biasa, semua orang melakukan hal-hal yang menyenangkan tanpa mengajaknya bermain.
Ren Xiaosu mengeluarkan dua mata merah asli dan melemparkannya ke Zhang Xiaoman dan Black Fox. Ini adalah souvenir yang dibawa kembali dari negara penyihir. Dengan dia, kamu bisa menjadi penyihir. Ini adalah senjata penyihir. Zhang Xiaoman berkata dengan emosi, keistimewaan lokal yang dibawa oleh Tuan Muda semuanya sangat unik. Jangan menamparkan kentut kuda, Ren Xiaosu memberitahu kedua metode meditasi dan latihan, dan kemudian bertanya, siapa yang mengejar negara sihir? Zhang Xiaoman berkata dengan marah, wanita muda, dan pelayan Anda, Dahuyu, Ji Xiang, Wang Yun, Hal 5092, bahkan pria gemuk dari Sun Yeyu dibawa ke negara sihir. Saya akan mengikuti. Setelah mendengarkan ini, Ren Xiaosu tahu banyak. Dengan barisan Daxing Northwest ini, sekelompok orang di negara sihir tidak mau Daxing Northwest. Black Fox, bagaimana unit Tinder berjalan dengan Brigade Tempur ke-6? Ren Xiaosu bertanya. Black Fox berkata, ini harus dilaporkan kepada Panglima tertinggi. Setelah P5092 membawa kami awalnya khawatir bahwa Northwest tidak diterima. Akibatnya, Komandan Zhang memberikannya langsung. Sekarang Brigade Tempur ke-6 sudah menjadi divisi lapangan ke-6. Itu saja, Angkatan Tinder dan Brigade Tempur ke-6 berbaur dengan sangat baik. Saya telah mendefinisikan ulang arah pelatihan divisi bidang ke-6 sesuai dengan jenis layanan. Apakah ada yang salah? Tanya Ren Xiaosu. Tidak, Black Fox tertawa. Hari ini, jumlah urutan tempur adalah 21.317, di mana 3.021 adalah rekrut yang baru saja direkrut. Kecuali bahwa rekrut ini belum dapat memasuki medan perang, semua orang lain dalam pertempuran. Sangat bagus, Ren Xiaosu mengangguk puas. Tampaknya dia membiarkan P5092 untuk mengubah pasukan Tinder ini ke barat laut Daxing, dan dia melakukannya dengan benar. Aku membutuhkan kalian semua kecuali rekrutan untuk dengan cepat memasuki keadaan kesiapan tempur, dan kemudian di penghalang ke-144. Ditempatkan di dalam, di dekat Aning Isrod, Anda harus memasuki keadaan darurat militer, tetapi Anda harus ingat untuk tidak mengganggu penduduk di dekatnya. Dimengerti, rubah hitam pertama kali menerima perintah tempur sebelum menanyakan keraguannya sendiri, Tuan Muda, apa artinya ini? Melancarkan perang di kota. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu adalah perang melawan negara sihir. Bawakan beberapa bahan kardinal, tanya Black Fox. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti berbaris untuk bertarung, jadi saya ceritakan situasinya, Anda bisa menilai. Pertempuran ini seharusnya tidak memerlukan terlalu banyak persediaan logistik, musuh yang harus dihadapi adalah lebih dari 100.000 unit kavaleri, mungkin pertarungan jalanan. Atau mengandalkan tembok kota untuk serangan balik defensif dan sejenisnya. Si rubah hitam diam-diam menuliskan kata-kata ini, saya mungkin menghitung, tetapi ada sedikit keraguan, mengapa Anda membiarkan kami datang ke 144 penghalang, Komandan? Apakah Anda tidak memerlukan persediaan logistik di jalan menuju negara sihir? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak, persediaannya tidak cukup, lalu kembali dan bawa. Kami hanya satu langkah dari negara penyihir. Ketika Ren Xiaosu menemukan bahwa pintu kuncinya dibuka pada penghalang 144, dia tahu apa yang harus dia gunakan untuk melawan pertempuran ini. Pintu kunci rumahnya seperti dibuka pada wajah penyihir itu. Awalnya, Barat Laut ingin mengirim pasukan ke negara penyihir untuk menjangkau ribuan kilometer, dan seluruh jalur pasokan menjadi masalah. Tapi sekarang berbeda, seluruh penghalang 144 adalah basis kemajuan mereka, dan senjata divisi lapangan ke-6 benar-benar hanya satu langkah menjauh dari para penyihir. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua. Dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.